warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai pembelajaran PPKN bab 6 pada pagi ini. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep dasar substansi persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kesatuan. 3. Bangsa. 4. Integrasi nasional. 5. Nasionalisme. 6. Patriotisme. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wilayah negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa, kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, serta sejarah. Selain itu, memiliki asal-usul keturunan yang sama. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa yaitu persatuan bangsa perlu terus dibina agar melahirkan kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa yaitu suatu kondisi utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentausaan, dan kejayaan. Nusantara. Dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah Nusantara untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi, yang kemudian menjadi mawas. Mawas adalah memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan yaitu cara pandang, cara meninjau, cara melihat. Wawasan Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau. Antara berarti diapit atau di antara dua hal. Pengertian wawasan Nusantara menurut Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1994. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Kesimpulan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Karakteristik Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. 1. Negara kepulauan, yaitu suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Memiliki konsep utama yaitu manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan lainnya. Konsep kesatuan. Konsep kesatuan meliputi aspek alamiah atau kewilayahan dan aspek sosial meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Perwujudan konsep kesatuan dalam aspek alamiah sesuai konsep wawasan Nusantara, sedangkan dalam aspek sosial konsep kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Cakupan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Senasib dan sepenanggungan adalah perasaan merasa sama satu dengan lainnya. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. G. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diartikan pada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup,
dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan alam wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Tujuan Wawasan Nusantara. Tujuan Wawasan Nusantara yaitu mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segenap aspek kehidupan. Dengan demikian, dalam segenap aspek kehidupan tersebut, dituntut adanya kemanunggalan secara utuh dan menyeluruh. Manunggal. Manunggal berarti segenap aspek kehidupan sosial selalu menuntut dimanunggalkan secara serasi dan seimbang sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika. Utuh menyeluruh. Utuh menyeluruh bagi Nusantara dan seluruh rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional yang terwujud dalam masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan untuk mencapai tujuan. Implementasi wawasan Nusantara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh akan mewujudkan sebagai berikut. 1.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya sebagai penjelmaan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang selanjutnya membentuk sikap bela negara kepada setiap warga negara. Konsep wawasan Nusantara terdiri atas 3 unsur. 1. Wadah. 2. Isi. 3. Tata laku. Wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dalam masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional bangsa Indonesia. Isi merupakan realisasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu peraturan. Peraturan tersebut akan menjadi patokan kehidupan bagi bangsa. Bentuknya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan peraturan-peraturan pelaksananya. Tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, dan tata laku lahiriah yang tercermin dalam perilaku bangsa Indonesia. Konsep negara kesatuan yang dikembangkan Republik Indonesia. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, air termasuk dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. 2. Laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal, artinya baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan. 4. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintahan daerah sendiri. Akan tetapi, kekuasaan atau wewenang tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat. Oke teman-teman, demikian tadi belajar bersama bab 6 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia.
Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian B. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel PPKN Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai belajar bersama pada pagi ini. Ya, bagian B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara Kesatuan. 1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. 2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. 1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Untuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara atau daerah. Pembagian daerah meliputi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri, tetapi wewenang tertinggi dalam pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat. Wewenang daerah yaitu wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah. Kelebihan sistem desentralisasi. 1. Sebagian besar keputusan dan kebijakan diputuskan daerah tanpa campur tangan pusat. 2. Kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterapkan masyarakat karena telah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sedangkan kelemahan sistem desentralisasi yaitu 1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. 2. Muncul peluang penyimpangan pelaksanaan wewenang. 2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Bentuk negara dengan segala urusan negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Kelebihan sistem sentralisasi. Keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Kelemahannya, seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu lama dan terkadang sering tidak sesuai kebutuhan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi beberapa aspek. 1. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Keutuhan hazanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa flora dan fauna serta seluruh plasma naftahnya. 4. Keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi orang, status, keselamatan, dan kesejahteraannya. Landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia. 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. 2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. B. Pasal 1 ayat 1. C. Pasal 18 ayat 1. Perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat. 1. Negara dan wilayahnya. Negara serikat atau federal memiliki negara-negara bagian di bawahnya yang biasanya disebut negara bagian. Meskipun tidak berdaulat penuh, negara bagian memiliki hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakan oleh pusat. Sedangkan negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya yang biasanya disebut provinsi atau pemerintah daerah yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. Dua, membuat undang-undang. Negara bagian pada federasi mempunyai hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Yang terpenting, undang-undang tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang mendasari negara. Contohnya, di beberapa negara bagian Amerika Serikat memberlakukan hukuman mati, sementara beberapa negara bagian lain tidak melaksanakan karena masyarakatnya tidak menyetujui hal tersebut. Sedangkan di negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pusat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat, yaitu peraturan daerah. Tiga, hubungan struktural. Pada negara serikat, hubungan struktural negara bagian dengan pemerintah pusat adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi selama masih berpegang pada konstitusi. Akibatnya, pemerintah pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Bahkan, terpidana yang sudah berpindah wilayah ke negara bagian lain terkadang bisa menjadi bebas. Di negara kesatuan, hubungan struktural pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah. Di Indonesia, pemerintah ini berurutan dari pemerintah pusat di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, sampai pemerintah desa. 4. Kekuasaan pemerintah pusat. Negara bagian pada negara yang bentuknya serikat memiliki kekuasaan penuh sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain.
Contohnya, negara federal atau pemerintah bebas dalam mengatur hubungan luar negerinya dan mencetak uang sendiri tanpa perlu pertimbangan negara bagian. Sebaliknya, negara bagian bebas mengatur kebudayaan, kesehatan, dan ras yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pemerintah pusat dan daerah saling tergantung satu sama lain. Kebijakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Apabila daerah ingin melakukan hubungan luar negeri, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pusat. Lima, pembagian kekuasaan. Negara bagian pada negara yang bentuknya serikat memiliki kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara bagian tertentu menetapkan berapa persen kontribusi pusat ke wilayahnya. Sedangkan pada negara kesatuan menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi, semua diatur oleh pemerintah pusat. Ada negara yang menganut sistem desentralisasi, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang mengatur semua wewenang pusat dan daerah secara jelas, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan konflik. 6. Sistem peradilan. Setiap negara bagian mempunyai sistem peradilan masing-masing. Di negara serikat didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menerjemahkan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bagian. Mahkamah ini juga bertugas menyelesaikan konflik antar negara bagian dan antar pemerintah federal atau pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Di negara kesatuan terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintah terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara berpedoman pada undang-undang bersama, sehingga suatu perkara yang tidak selesai di wilayahnya, di wilayah bawah memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan selanjutnya. Konsep pembentukan negara. Perbedaan mendasar dari negara kesatuan dan serikat adalah konsep pembentukannya. Negara bagian biasanya terdiri atas negara-negara yang sebelumnya terpisah-pisah. Adapun negara kesatuan merupakan kumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah pengaturannya. Konstitusi negara. Konstitusi negara bagian adalah hukum atau peraturan yang tidak mengikat. Selama tidak bertentangan, konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Sementara peran konstitusi dalam negara demokrasi bagi negara kesatuan adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggaraan negara pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. 9. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara federal kebanyakan adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal. Meskipun presiden memiliki hak veto di beberapa negara, parlemen yang mengatur kebijakan negara. Sedangkan sistem pemerintahan di negara kesatuan biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri. Struktur negara. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif.
Sementara negara serikat memiliki satu kepala negara dan memiliki kepala negara-negara bagian, dan tiap negara bagian memiliki dewan legislatif yang tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran pada pagi ini. Pembelajaran PPKN kelas 11 bab 6 bagian B. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 6 bagian C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman yang lainnya. Baik teman-teman, kita mulai belajar materi PPKN kelas 11 bab 6 bagian C. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam aspek pembangunan nasional memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara asing. Bangsa dan negara asing menghormati bangsa dan negara kita serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara kita tidak akan mudah dipecah belah dan diinjak-injak oleh negara lain jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain tawuran pelajar, persekusi yang dilakukan sekelompok warga, ujaran kebencian dalam media sosial, permusuhan antar kelompok, perilaku koruptif, ketegangan antar etnik, kemunculan ideologi radikal. Pondasi utama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pondasi utama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk adalah kesediaan saling menerima perbedaan. Tiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga faktor tersebut adalah 1. Sumpah Pemuda, 2. Pancasila, 3. Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Nilai utama yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Manfaat Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sumpah Pemuda mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memupuk
kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adanya persatuan dalam perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Demografis. 2. Pembangunan yang tidak merata. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia. 4. Munculnya gejala etnosentrisme. 5. Lemahnya nilai budaya bangsa. Geografis. Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau baik besar maupun kecil yang dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga. Wilayah Indonesia diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Jika kondisi wilayah Indonesia ini tidak dijaga, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan tidak merata menimbulkan kecemburuan antar daerah yang dapat berujung pada pergolakan antar daerah. Pemerintah hendaknya mendistribusikan pembangunan secara merata dengan memaksimalkan sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan. Jika permasalahan pembangunan yang tidak merata tidak terselesaikan, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Munculnya gejala etnosentrisme. Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah etnosentrisme adalah pluralitas bangsa
Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas masyarakat Indonesia tentu melahirkan berbagai persoalan. Setiap suku, agama, ras, dan golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain. Pertarungan kepentingan inilah yang sering memunculkan persoalan di daerah dan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan. Melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi, kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Jika masuknya budaya asing tidak diantisipasi dengan baik, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian tadi teman-teman, belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 6 bagian D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar materi PPKN kelas 11 bab 6 bagian D. Yang pertama, arti pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Pendiri negara atau tokoh bangsa Indonesia membentengi dengan merumuskan dasar negara Pancasila. Pancasila dijadikan pandangan hidup sehari-hari. Masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah diraih melalui perjuangan yang panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih tidak lepas dari semangat persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan. Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan dengan pembangkangan. Pembangunan untuk mencapai cita-cita negara yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika negara aman. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan di segala bidang berjalan lancar. Bangsa Indonesia akan mampu menanggulangi berbagai ancaman,
baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat memecah belah bangsa. Perbedaan suku, adat, budaya, dan agama dapat menjadi sumber kekuatan untuk hidup sejajar dengan bangsa lain, sehingga akan tercipta rasa kebersamaan di seluruh aspek kehidupan. Wujud sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, lingkungan keluarga. A. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. B. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. C. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Dua, lingkungan sekolah. A. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. B. Saling menolong dan berbagi dengan teman. C. Menghargai dan menghormati pendapat teman. D. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. E. Menghormati guru dan karyawan. Tiga, lingkungan masyarakat. A. Tolong-menolong dan saling menjaga perasaan. B. Saling menghormati dan menghargai hak orang lain. C. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. D. Bersikap arif dan mau bekerja sama dengan orang lain. E. Aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Demikian tadi teman-teman, belajar kita pada hari ini materi PPKN bab 6 kelas 11 bagian D. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.